Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang keren, yang hebat, yang soleh dan solehah. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kalian sudah mengenal bilangan bulat, apa itu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita akan operasi hitung bilangan bulat ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan. Ya, ini ya, penjumlahan bilangan dan pengurangan bilangan bulat. Pengamatan satu, perhatikan ini ada sebuah kapal selam. Nah, kapal selam ini ya. Jadi kapal selam itu kapal yang bergerak di bawah permukaan laut ya. Nah, ini kapal selam. Nah, kemudian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, pertama-tama mari kita coba menalar. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan. Nah, ini ya. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter. 20 meter. Ingat ya. Di kedalaman 20 meter, maka hal ini dapat ditulis dengan negatif 20. Sudah disampaikan di sebelumnya kalau ada kata kunci kedalaman artinya itu negatif. Jadi negatif 20. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan ya 8 meter ya. 8 meter. Dapat ditulis dengan negatif 8. Nah, pada posisi akhir kapal selam berada pada berapa? Nah, di titik berapa? Nah, ini negatif 20 ya, dikurangi negatif 20 ditambah 8 sehingga posisi akhir kapal selam ini negatif 12 ya. Bagaimana menghitungnya? Nah, baik, kita akan mencoba mempelajari contoh-contoh yang ada di halaman berikutnya ya. Perhatikan, ini ada contoh 1.10. Sebelum ke sini perhatikan penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Artinya di sini kalian harus tahu bahwa di garis bilangan kalau penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Ya, tidak berbalik. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Nanti posisinya adalah berbalik kalau pengurangan. Ketika tanda positif berarti maju. Nah, di langkah ketiga ini, di poin ketiga ini, tanda positifnya berarti maju. Jadi kalau misalkan ada positif maju, kalau negatif mundur ya. Nah, ini harus perhatikan. Keempat langkah ini perhatikan pada penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kaki di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Dari titik 0, Udin melangkahkan kaki sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berada saat ini? Nah, kita tulis pernyataan di atas dengan garis bilangan. Ya, kita menggunakan garis bilangan. Perhatikan langkah pertama. Ya, ini adalah si Udin. Ya. Udin ini Udin ya. Ada di titik 0. Udin berdiri di titik 0. Ini langkah pertamanya adalah Udin berdiri di titik 0. Perhatikan ya, ini titik 0. Kemudian langkah keduanya. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Karena ini adalah bilangan positif dan juga penjumlahan, maka Udin arahnya ke kanan ya. Nah, arahnya ke kanan. Kemudian ini kan Udin melangkahkan kaki 4 langkah. 1,
1, 2, 3, 4 ya. Udin ini melangkahkan kaki, sekarang ada di titik berapa? Ya, ini Udin ini sudah ada di titik 4. Kemudian langkah ketiganya, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Ingat ya, karena di soalnya Udin ini melangkahkan lagi, maka Udin ini dari titik 4 melangkahkan lagi 5 langkah nih dari titik 4 ya nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, melangkahkan 5 langkah. Jadi Udin ada di titik berapa? Di titik 9 ya. Jadi Udin ada di titik 9 pada saat ini. Maka pernyataan ini dapat ditulis menggunakan garis bilangan, atau pernyataan ini dapat ditulis menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Jadi intinya anak-anakku, ketika melangkah ke depan itu positif. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh 1.11 ya. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6. 9 ditambah negatif 6. Ini ya, perhatikan soalnya. Kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Langkah pertamanya adalah perhatikan bilangan positif. 9 ini merupakan bilangan positif ya. Ini bilangan positif ya. 9 bilangan positif. Kemudian artinya kalau bilangan positif ini maju 9 langkah ke depan dari 0. Nah, Udin ini sekarang sudah ada di posisi 0 ya. Udin ada di posisi 0. Kemudian Udin melangkah. Berapa langkah? Ya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Udin ini sekarang sudah ada di titik 9. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Ya, ini kan ada penjumlahan ya. Ini penjumlahan. Nah, ini penjumlahan. Artinya penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap. Jadi Udin itu tetap menghadap ke arah kanan ya, tetap tidak berbalik. Ya. Kemudian langkah ketiganya adalah perhatikan setelah langkah pertama melangkah 9, kemudian langkah keduanya adalah Udin tetap di titik 9 ini berdiri tetap ke kanan karena penjumlahan. Maka langkah yang ketiganya, perhatikan bilangan 6 ini adalah bilangan negatif atau negatif 6. Artinya kalau bilangan negatif mundur 6 langkah. Sehingga Udin mundur 6 langkah dari 9. Bukan balik kanan ya, tapi Udin ini mundur. Mundur 6 langkah dari 9. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga posisi Udin sekarang adalah ada di titik 3. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Bagaimana paham untuk contoh yang ini? Baik, kita teruskan ke contoh berikutnya. Contoh 1.12 ya. Sekarang negatif 8 ditambah 4. Perhatikan, ini ada negatif, bilangan negatif, ini juga ada bilangan positif. Perhatikan, jangan salah. Di langkah pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah. Udin tetap berada di posisi 0 awalnya. Udin ini awalnya ada di posisi 0. Kemudian Udin melangkah mundur. Ingat, melangkah mundur karena bilangan negatif. Berapa langkah? Yaitu 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Udin sudah ada di titik negatif 8. Langkah kedua, penjumlahan. Ingat ya, karena ini adalah penjumlahan nih, penjumlahan, maka Udin tetap berdirinya menghadap ke arah yang tetap, tidak mundur, tidak inilah. Jadi menghadap ke arah yang tetap ya. Setelah penjumlahan langkahnya
arahnya tetap, maka langkah yang ketiganya ini adalah, perhatikan bilangan berikutnya adalah positif 4 ya, bilangan positif. Bilangan 4 ini adalah bilangan positif, artinya bilangan tersebut majunya 4 langkah. Karena ini bilangan positif, maka Udin harus maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sekarang posisi Udin ada di titik negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Contoh 1.13. Coba hitung soal berikut. Negatif 7 ditambah, ya. Perhatikan, negatif 7 ditambah negatif 13. Ya. Negatif 7 ditambah negatif 13. Berarti ada bilangan negatif 7, ada bilangan negatif 3, dan juga ada tambah. Langkah pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur. Tetap posisinya Udin harus ada di titik 0. Ya. Kemudian Udin ini selalu menghadap ke kanan. Kemudian karena ini bilangan negatif 7, maka Udin harus mundur 7 langkah. Nah, sampai sini ya dari dengan titik 0. Jadi sekarang Udin sudah ada di posisi negatif 7. Langkah keduanya, karena ini tadi penjumlahan, ya. Langkah kedua, karena ini penjumlahan, maka kalau penjumlahan menghadapnya ke arah yang tetap, jadi tidak berbalik, ya. Nah, sehingga Udin dari posisi negatif 7 ini kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini masih bilangan negatif. Berarti kalau bilangan negatif ini harus mundur. Berapa langkah? Negatif 3 berarti 3 langkah dari negatif 7. Berarti 1, 2, 3. Nah, sekarang Udin ada di posisi negatif 10. Sehingga hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Perhatikan ya. Paham ya? Contoh berikutnya adalah 1.14. Coba hitung 9 dikurangi 6. Ingat, 9 ada tanda kurang, ada 6. Ya, 9 dikurangi 6. Bilangan 9 adalah bilangan positif. Artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari 0. Udin dari 0 melangkah 9 kali ya, sampai ke ini. Sehingga Udin sekarang sudah ada di titik 9, positif 9. Langkah keduanya pengurangannya artinya berbalik arah. Udin, ingat ya, ini pengurangan. Kalau pengurangan, Udin berbalik arah. Ya. Kalau penjumlahan, Udin tetap arahnya ini ya, arah tetap. Kalau pengurangan, ini berbalik arah. Nah, sekarang perhatikan Udin dari titik 9 ini, ya. Perhatikan posisinya, tadinya ke arah yang ke kanan, sekarang Udin balik arah. Ya. Sudah balik arah. Ya, perhatikan ya. Tapi tetap Udin masih di titik 9. Artinya dia balik arah dari titik 9 ini. Kemudian, langkah ketiganya adalah bilangan 6 adalah bilangan positif, artinya maju 6 langkah. Setelah balik arah, Udin ini maju melangkah sebanyak 6 kali ya dari titik 9. Sehingga Udin sekarang ada di titik 3. Hasilnya adalah 9 kurangi 6 adalah 3. Ya, menggunakan garis bilangan seperti itu ya. Sekarang 1.15. 4 dikurangi, ini ada dikurangi lagi, negatif 5. Ada bilangan positif 4, ada bilangan negatif 5, ada tanda pengurangan. Langkah pertamanya adalah Udin tetap di titik 0, kemudian Udin ini melangkah 4 kali ke depan, ya, maju 4 langkah, ya. Karena bilangan positif berarti Udin ini maju 4 langkah. Nah, di langkah
pertama ini Udin sudah ada di titik 4 karena Udin sudah melangkah 4 kali. Kemudian di langkah keduanya, karena ini pengurangan, Udin berbalik arah. Perhatikan, Udin berbalik arah. Sekarang Udin posisinya menghadap ke kiri dari titik 4 ya. Kemudian langkah ketiganya adalah berapa langkah Udin? Nah, selanjutnya, karena negatif 5 adalah bilangan negatif, maka kalau bilangan negatif mundur. Jadi Udin ini dari dia ada di bilangan titik dari posisi titik 4 ini tadi mundur ya. Mundur 5 langkah ke belakang ya. 1 2 3 4 5. 5 langkah ke belakang dari 4. Sekarang Udin ada di titik 9. Sehingga hasilnya 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Kemudian contoh berikutnya adalah negatif 7 dikurangi 3. Maksudnya negatif 7 kurangi 3. Ada negatif, ada tanda kurang, ada juga 3 ya. Sekarang perhatikan langkah 1. Bilangan negatif 7, bilangan negatif 7 kan negatif 7 ya. Artinya bilangan tersebut mundur. Mundur 7 langkah dari 0. Berarti Udin ini mundur nih 7 langkah sehingga ada di posisi negatif 7 ya. Udin mundur karena ini bilangan negatif. Kemudian langkah berikutnya ada tanda pengurangan. Kalau pengurangan itu artinya berbalik. Ya ingat, kalau pengurangan itu berbalik. Jadi dari negatif 7 ini, perhatikan, Udin berbalik ya. Jadi Udin berbalik arah. Setelah berbalik arah, langkah yang ketiga adalah perhatikan bilangan positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Dari posisi negatif 7, Udin maju 3 langkah sampai ke negatif 10. Udin sekarang sudah ada di titik negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah negatif 8 dikurangi negatif 4. Perhatikan ada tanda negatif 8, ada tanda kurang, ada juga negatif 4. Bagaimanakah penyelesaiannya? Perhatikan. Langkah pertama adalah perhatikan ini bilangan negatif. Negatifnya negatif 8. Artinya kalau negatif Udin harus mundur 8 langkah dari titik 0. Nah, Udin sudah melangkah. Udin sudah berada di titik 0, kemudian Udin mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang Udin ada di titik negatif 8. Kemudian langkah keduanya adalah ada tanda kurang. Perhatikan ya, ini kan pengurangan ya. Pengurangan. Kemudian di langkah kedua ini Udin berbalik arah. Udin berbalik arah. Dari posisi negatif 8 ini Udin berbalik arah. Kemudian langkah ketiganya adalah bilangan negatif 4 atau negatif 4 ini. Artinya mundur 4 langkah ke belakang. Karena negatif. Setelah berbalik arah, ingat berbalik arah ini adalah pengurangan. Udin harus mundur 4 langkah karena bilangan negatif. Nah, dari negatif 8 ini Udin mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga Udin berada di posisi negatif 4. Hasilnya negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Bagaimana sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Kalau paham, baik. Anak-anakku, coba kalian mencoba ya.
kerjakan yang ini dulu ya. Nah, yang ini. Kerjakan yang ini, tapi hanya nomor 1 saja ya. Coba kerjakan hanya nomor 1 saja, yang A, B, C, dan D, serta E. Soalnya adalah, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan, seperti contoh yang sudah Bapak sampaikan ya. Yang ini ya, yang A, B, C, dan E. Silakan selamat mengerjakan, tetap semangat, dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.